Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang bentuk akar ya. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang bentuk akar. Adapun materi yang akan disampaikan kali ini yaitu berupa ringkasan-ringkasannya saja. Jadi nggak akan diterangkan secara mendetail, tapi ini ringkasannya aja. Tapi ringkasannya insya Allah mudah dipahami ya. Nah, sekarang untuk bentuk akar sendiri. Nah, jadi gini ya, kalau bentuk akar itu merupakan bilangan irasional ya. Jadi bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam pecahan alias upper B kayak gitu. Jadi bentuk akar itu contohnya itu misalkan akar 2. Nah, ini kan tidak bisa, 2 itu ditarik akar. Kemudian akar 3. Nah, ini kan nggak bisa juga ditarik akar kan kalau 3 itu. Nah, tapi kalau misalkan akar 4 gimana? Apakah itu bentuk akar? Nah, kalau akar 4 itu bukan bentuk akar ya. Karena ini bisa ditarik akar. 4 itu ditarik akar berapa? Ya 2. Nah, kalau bentuk akar itu yang seperti ini. Jadi nanti jatuhnya merupakan bilangan irasional ya, tidak bisa dinyatakan dalam upper B. Nah, kalau ini kan bisa dinyatakan dalam upper B, itu 2/1 kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu sekilas tentang bentuk akar. Nah, sekarang kita akan langsung aja bahas sifat-sifatnya. Apa aja sih sifat-sifat dalam bentuk akar itu? Nah, untuk sifat-sifatnya, untuk sifat-sifat bentuk akar ini ada beberapa ya. Untuk sifat yang pertama, nah, penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan, nah, sifat penjumlahan bentuk akar. Jadi, bentuk akar bisa dijumlahkan apabila yang dalam akarnya itu sama. Jadi misalkan gini, misalkan A akar N ditambah B akar N. Nah, ini dalam akarnya itu N. Ini juga dalam akarnya N. Nah, ini bisa dijumlahkan ya. Gimana cara menjumlahkannya? Nah, cara menjumlahkannya tinggal yang depannya aja. Jadi, depan tambah depan. Akar N-nya tetap. Jadi, A ditambah B akar N. Nah, jadi akar N-nya mah tetap seperti itu. Ya. Nah, ini untuk sifat yang pertama. Nah, kita kurangin dulu aja ya. Nah, contohnya gimana? Untuk contohnya, jadi seperti ini. Misalkan 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Nah, ini bisa dioperasikan? Bisa ya. Karena apa? Karena yang di dalam akarnya itu sama, yaitu 3 dan 3. Kayak gitu ya. Nah, berarti ini tinggal dijumlahkan aja depannya. Berarti 2 ditambah 5, 7. Akar 3-nya tetap kita tulis. Nah, jadi tinggal tulis aja ya. Akar 3-nya gak usah ditambahkan, tapi tinggal ditulis aja. Seperti itu ya. Nah, terus gimana dong kalau misalkan yang di dalam akarnya itu berbeda? Nah, misalkan kayak gini, 2 akar 3 ditambah 5 akar 2. Nah, ini gimana? Nah, yang seperti ini nggak bisa dijumlahkan ya. Jadi syaratnya itu harus yang di dalam akarnya itu angkanya sama. Seperti itu ya. Di sini kan beda, ini 2, ini akar 3, di sini akar 2. Berbeda kan? Nah, berarti ini tidak bisa dioperasikan. Berarti ini tetap seperti ini aja. Ya, ini adalah bentuk sederhananya seperti ini. Udah seperti ini aja. Kenapa nggak bisa dijumlahkan? Ya, karena akarnya berbeda. Seperti itu. Oke? Nah, itu untuk yang pertama yaitu penjumlahan. Sekarang untuk pengurangan. Sebenarnya untuk pengurangan itu sama aja sifatnya kayak pertambahan. Nah, ini untuk pengurangan. Kalau untuk pengurangan juga, syaratnya itu yang di dalam akarnya harus sama ya. Angka yang di dalam akarnya harus sama. Jadi, misal ada A akar N dikurangi dengan B akar N. Nah, syaratnya itu harus sama yang di dalam akarnya. Nah, ini bisa dioperasikan, ya udah depannya aja yang kita kurangkan. Jadi, A dikurangi B aja.
gitu. Akar n-nya tetap ya, gak usah dikurangkan kalau akar n-nya ya. Jadi akar itu prinsipnya sama kayak variabel. Nah, ini untuk sifat yang kedua. Nah, contohnya ini sama ya. Contoh, misalkan 5 akar 7 dikurangi berapa ya? 6 akar 7. Nah, ini bisa dioperasikan nggak? Bisa. Karena apa? Karena yang di dalam akarnya sama angkanya ya. Berarti tinggal depannya aja 5 dikurangi 6. 5 dikurangi 6 itu min 1 akar 7. Gitu ya, jadi akar 7-nya mah tetap. Nah, jadi sama dengan kalau min 1 itu gak usah ditulis, jadi tinggal min akar 7 aja. Kayak gitu ya. Jadi syaratnya harus sama yang di dalam akarnya ya. Kemudian sekarang untuk selanjutnya yaitu ada perkalian ya. Ada perkalian. Nah, untuk selanjutnya ada perkalian. Kalau perkalian syaratnya itu bebas, walaupun yang di dalam akarnya berbeda, itu bisa dikalikan ya. Nah, untuk perkalian sendiri yang mudah dulu aja ya. Nah, ini sifat yang paling unik. Nah, kalau misalkan ada akar A misalkan, atau kita n aja ya biar sama kayak yang atas. Akar n dikali dengan akar n. Nah, kayak gitu. Kalau akar n dikali dengan akar n, itu kalian gak usah pusing, tinggal keluarkan aja akarnya, jadi hasilnya adalah n. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah sifatnya. Contohnya, nah taruh ini dikurangin dulu. Nah, contoh, misalkan akar 3 dikali akar 3. Ya udah, berarti 3 aja. Jadi kalau misalkan dalam akarnya sama, perkalian, itu tinggal dihilangkan akarnya aja. Kemudian akar 5 dikali akar 5. Jadi, ya 5 aja. Kemudian akar X dikali akar X. Jadi, X aja, kayak gitu ya. Kemudian akar 6 dikali dengan akar 6. Jadi 6 aja, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan perkalian kemudian yang di dalam akarnya sama, ya udah tinggal hilangin aja akarnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, gimana kalau misalkan angkanya itu berbeda? Kalau angkanya berbeda, nah kayak gini. Misalkan akar n dikali akar m. Nah, ini gimana? Nah, kalau perkalian itu tidak seperti penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu kan harus sama yang di dalam akarnya ya. Tapi kalau perkalian itu bebas. Jadi walaupun gak sama, ini bisa dioperasikan ya. Nah, berarti ini tinggal dikalikan aja, ini boleh ya. Karena emang itu ketentuannya tinggal dikalikan aja. Jadi n dikali m. Nah, tapi pakai akar karena ininya juga di dalam akar. Jadi akar n dikali akar m itu sama dengan akar n dikali m. Kayak gitu. Jadi bisa dioperasikan ya. Ini untuk yang perkalian beda akarnya. Contohnya misalkan akar 5 dikali dengan akar 3. Nah, ini perkalian kan? Ya udah, kalau perkalian mah bebas, berarti tinggal dikalikan aja. Berarti kalikan 5 kali 3 15. Kayak gitu. Oke. Kemudian misalkan akar 6 dikali akar 2. Berarti berapa dong? 6 kali 2 6 kali 2 ya 12. Kayak gitu ya. Jadi tinggal dikalikan aja. Nah, sekarang gimana kalau misalkan di depannya itu ada angka, misalkan kayak gini. Misal ada A akar N dikali B akar M. Nah, kayak gitu gimana? Kan kalau ini mah nggak ada ya, alias variabelnya 1, alias 1 di depannya. Kalau di sini mah ada angkanya A dan B. Nah, kalau kayak gini ya,
ini kalian tinggal gini aja. Yang depan dikali dengan yang depan, yang dalam akar dikali dengan yang dalam akar. Berarti yang A dikali dengan yang B. Nah, kemudian yang dalam akar alias M alias yang M dikali dengan M. Jadi tinggal seperti itu ya. Berbeda dengan yang positif. Yang penjumlahan. Kalau penjumlahan harus sama. Kalau ini mah walaupun nggak sama, boleh dioperasikan ya. Nah, gitu contohnya. Misalkan 2 akar 3 dikali dengan, kali itu biasanya dengan titik aja itu kali ya. Dikali dengan 3 akar 2. Jadi berapa dong? Nah, ya udah berarti depan dikali depan berarti 2 kali 3 6. Nah, akar yang dalam akar kali dalam akar 3 kali 2 6 juga, jadi 6 akar 6. Nah, jadi tinggal seperti itu aja ya. Nah, sekarang kalau pembagian gimana? Nah, kalau pembagian sekarang yang keempat ada pembagian ya. Nah, untuk pembagian juga sama seperti perkalian, jadi tidak menghiraukan yang di dalam akarnya. Nah, misalkan kayak gini, ada akar N dibagi dengan akar M. Gitu. Nah, tapi ini kan berbeda ya, yang di dalam akarnya ini N, ini M. Nah, ini juga bisa dioperasikan, jadi tinggal N aja dibagi M, kayak gitu. Jadi intinya bisa dioperasikan walaupun yang di dalam akarnya berbeda ya. Bisa dibagi. Nah, contohnya gimana? Contohnya misalkan akar 15 dibagi akar 3. Nah, ini gimana? Bisa nggak? Ya udah, ini mah bisa karena pembagian. Jadi tinggal dibagi aja yang di dalam akarnya. Jadi 15 dibagi 3 5. Jadi akar 5. Kayak gitu ya. Atau misalkan nah, ada angka di depannya. Contoh lain. Misalkan 12 akar 6 dibagi dengan 2 akar 3. Nah, ini gimana? Ini prinsipnya sama aja ya kayak yang perkalian. Jadi, yang luar akar dengan luar akar, yang dalam akar dengan dalam akar. Sekarang yang luar akar berarti 12 dibagi 2 berapa? 6 gitu. Nah, sekarang yang dalam akar 6 dibagi 3 2 berarti akar 2. Kayak gitu aja. Oke. Nah, jadi sifatnya kurang lebih seperti itu ya. Ingat-ingat ini. Oke, sekarang kita ke contoh soal UN Matematika SMP tahun 2012. Katanya di sini hasil dari akar 12 dikali akar 6 adalah. Nah, di sini perkalian. Kalau perkalian itu walaupun dalam akarnya angkanya berbeda, ini masih bisa dioperasikan ya. Jadi tinggal dikalikan aja. Jadi sama dengan, ya udah kalikan, berarti 12 dikali 6. 12 kali 6 itu berapa sih? 72. Ya. Nah, tapi akar 72 itu kegedean ya. Nah, di sini kan nggak ada akar 72. Nah, jadi kita sederhanakan. Nah, cara menyederhanakannya, kita cari hasil perkalian bilangan yang hasilnya 72 itu berapa, tapi bilangannya itu bisa ditarik akar nantinya ya, merupakan bilangan berpangkat yang nantinya bisa diakarkan. Coba kalau 72 itu berapa kali berapa? Yaitu 36 kali 2 kayak gitu ya. Kemudian sekarang nah 36 bisa diakarkan di berapa dong? 36 kali 2 kan 72. 36 bisa diakarkan, 36 diakarkan 6, 2-nya tetap di dalam akar karena tidak bisa diakarkan. Oke, jadi hasilnya yang A. Seperti itu ya. Itu untuk UN tahun 2012. Sekarang kita ke soal UN Matematika SMP tahun 2013. Nah, katanya di sini hasil dari 6 akar 2 dikali akar 10 adalah kayak gitu. Nah, di sini perkalian. Kalau perkalian ya
tinggal dikalikan aja ya. Depan kali depan, berarti di sini depannya itu angka 1. Belakang kali belakang. Ya udah, berarti berapa di sini? Depan kali depan, 6 kali 1, 6. Belakang kali belakang, 2 kali 10, 20. Berarti akar 20. Kayak gitu ya. Angka, nah sama kayak tadi di sini 20 itu adalah angka yang besar. Jadi harus disederhanakan. Coba cari perkalian berapa kali berapa yang nantinya bisa ditarik akar angkanya yang hasilnya itu 20. Berapa sih 20 itu? 4 dikali 5. Kayak gitu ya. Nah, berarti berapa dong di sini? 6. Nah, ini perkalian kan. Kalau misalkan 6 akar itu berarti 6 kali akar. Berarti ini kali. 4 diakarin berapa? 2. Bisa ya. 5 diakarin nggak bisa, jadi dalam akar aja. Kayak gitu. Nah, berarti di sini kalikan 6 kali 2, 12. Berarti 12 akar 5. Nah, jadi jawabannya yang D. Oke, gampang kan? Sekarang lanjut ke soal selanjutnya. Sekarang ke soal UN Matematika SMP tahun 2014. Ini lebih gampang ya. Hasil dari akar 300 dibagi akar 6 adalah, ini gampang banget. Kalau pembagian itu tinggal dibagi aja, berarti sama dengan, ya udah, berarti 300 dibagi 6. 300 dibagi 6 berapa? 50. Kayak gitu ya. Tapi 50 itu kebesaran, jadi harus disederhanakan. 50 itu berapa kali berapa? Ayo coba berapa kali berapa? 50 itu 25 kali 2 ya. Nah, berarti 25 dikali 2. Gitu. Karena 25 bisa ditarik akar. Berarti 25 ditarik akar 5 akar 2. Nah, berarti jawabannya yang A. Kayak gitu. Gampang ya. Jadi kalian itu harus kuat di penyederhanaannya aja. Pakai itu untuk UN 2014. Sekarang kita ke soal UN Matematika tahun 2015. Hasil dari akar 48 ditambah 2 akar 27 dikurangi akar 147 adalah, nah ini lumayan ya. Di sini, ini angkanya besar-besar semua ini dalam akarnya. Jadi ini harus disederhanakan ya. Kita sama dengan aja di sini. Sama dengan akar 48 itu berapa kali berapa sih yang nantinya kalau dikalikan hasilnya 48. Angkanya harus bisa ditarik akar. Jadi berapa dong? Berapa? 16 kali 3 ya. Berarti 48-nya kita ganti dulu dengan 16 dikali 3. Nah, jadi kalian harus pintar-pintar nyari angkanya ya. Angkanya salah satunya harus bisa ditarik akar. Ditambah gitu 2 27 juga kegedean, jadi harus disederhanakan. 27 berapa kali berapa coba? 9 kali 3. Nah, sebenarnya ini clue-nya udah ada. Kalau udah ada salah satu yang diketahui, ini kan ada 3 ya, biasanya bilangannya yang kecilnya. Ini 16 dan 3, yang kecilnya 3. Nah, 3 di sini kan udah ada, pasti ke sini itu perkalian 3 kayak gitu ya. Nah, berarti di sini dikurangi. Nah, 147 juga pasti bakal 3 kali berapa yang hasilnya 147? 3 kali 49 ya. 49 kali 3 itu 147 kayak gitu. Ya udah. Nah, sekarang kita selesaikan. 16 diakarkan bisa yaitu 4. 3 diakarkan nggak bisa, jadi akar 3. Ditambah 2-nya tulis dikali 9 diakarkan bisa ya 3 diakarkan nggak bisa. Dikurangi 49 diakarkan bisa yaitu 7. Akar 3 mah tetap akar 3. Nah, kayak gitu kan. Nah, tapi di sini ada 2 dan 3. Di apa ini? Dikalikan dulu. Ya, jadi di sini 4 akar 3 ditambah 2 kali 3, 6 akar 3 dikurangi 7 akar 3. Udah gini gimana? Selesaikan, karena di sini akarnya udah sama dalam akarnya. Ini akar 3, akar 3, akar 3. Ya udah, berarti tinggal depannya aja ya. 4 tambah 6 dikurangi 7. 4 tambah 6 10. 10 dikurangi 7 3. Jadi 3 akar 3-nya tetap akar 3. Kayak gitu ya. Berarti jawabannya yang C.
Sekarang kita ke soal UN tahun 2019 ya. Hasil dari 3 akar 7 dikali akar 8 ditambah 5 akar 14 adalah kayak gitu. Nah, di sini ini ada perkalian dan ada penjumlahan. Kalau kali dan jumlah berarti dahulukan perkalian. Berarti ini kalikan dulu ya. Nah, berarti yang ini kita kalikan dulu. Berarti sama dengan berapa ini? Kalau kalikan berarti depan kali depan. Ini ada 1. 3 kali 1, 3. Kayak gitu. Kemudian 7 kali 8, akar 56. Gitu ya. Ditambah 5 akar 14. Kayak gitu. Nah, sekarang di sini, wah ini gimana nih? Ini akarnya beda semua, dan ini juga penjumlahan. Kalau penjumlahan kan syaratnya itu harus sama yang di dalam akarnya. Nah, kita bisa siasati dengan menyederhanakan. Nah ini 56 itu kan angkanya gede. 56 itu bisa dibikin berapa kali berapa nih? Nah, kita berapa kali berapa coba 56 yang nantinya bisa ditarik akar. 56 itu 4 kali 14 ya. Ya, 3 4 kali 14 itu 56. 4 dikali 14 ditambah 5 akar 14. Nah, ini udah sepadan nih ya. Ini ada 14, ini ada 14 ya. Oke, kita ini dulu keluarkan 3 kali 4 dikeluarkan 2 akar 14 ditambah 5 akar 14. Kayak gitu. Nah, 3 kali 2 6 akar 14 ditambah 5 akar 14. Akar 14 nggak bisa disederhanakan ya, karena nggak ada perkalian yang nantinya bisa ditarik akar angkanya yang hasilnya 14. Jadi udah 14 aja. Berarti berapa ini? Karena penjumlahan ini udah sama, ya udah tinggal dijumlahkan depannya aja. 6 tambah 5 11. Akar 14-nya tetap. Jadi 11 akar 14. Jawabannya yang D. Oke, jadi seperti itu ya. Gampang ya sebenarnya. Asal kitanya tinggal ngotak-ngatik gimana sih cara untuk menyederhanakannya, seperti itu. Mencari angka untuk menyederhanakannya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.